Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah selalu mengutamakan koordinasi yang melibatkan seluruh tingkatan, baik di pusat maupun daerah, hingga seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Kepres nomor 7 tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya, untuk mengefektifkan koordinasi lintas sektor antara perlindungan masyarakat, penanganan pandemi COVID-19, dan pemulihan ekonomi, maka Presiden mencabut Kepres nomor 9 tahun 2020 dan mengeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui Perpres ini, gugus tugas berubah menjadi satuan tugas dan berada di bawah KPC PEN. Koordinasi mingguan yang merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia dan dipimpin oleh Kepala Satgas Penanganan COVID-19 juga terus dilakukan. Hingga saat ini, seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki satuan tugas COVID-19 yang diketuai oleh kepala daerahnya. Sejak diberlakukannya PPKM Mikro, maka penanganan pandemi COVID-19 dijalankan hingga level terkecil dan diwujudkan dalam pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan, dan kinerjanya juga terus dipantau oleh pemerintah pusat melalui rapat koordinasi rutin maupun kunjungan kerja Kepala Satgas Penanganan COVID-19, salah satunya ke Provinsi Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Semangat gotong royong ini yang berusaha dibangun pemerintah sebagai upaya untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi. Selanjutnya, update perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 18 Maret 2021. Terjadi penambahan kasus positif 6.570, di mana jumlah kasus aktif pada saat ini adalah 131.753 atau 9,4%, di mana jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 1.272.958 atau 87,9%. Sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah 39.142 atau 2,7%. Selanjutnya pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 dan penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal mingguan per tanggal 14 Maret 2021. Secara nasional, penambahan kasus positif mingguan di minggu ini lebih sedikit dibandingkan minggu lalu atau turun sebesar 11,62%. Namun terdapat 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi, yaitu Banten, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan Bangka Belitung. Selanjutnya untuk kematian, penambahan kematian di minggu ini meningkat dibandingkan minggu lalu, yaitu sebesar 5,45%. Setelah sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada 2 minggu lalu, angka kematian baru menurun pada minggu lalu.
dan kembali meningkat di minggu ini. Kenaikan ini dikontribusikan oleh 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Sumatera Selatan, dan juga Sumatera Barat. Terakhir, untuk kesembuhan, penambahan kesembuhan di minggu ini sayangnya mengalami penurunan kembali, yang berarti kesembuhan telah menurun selama 5 minggu berturut-turut. Di minggu ini, jumlah kasus sembuh baru mengalami penurunan sebesar 1,8%, dan hal ini dapat terjadi karena pada kasus positif baru juga mengalami penurunan selama 7 minggu berturut-turut, sehingga mempengaruhi kasus sembuh baru juga. Meskipun begitu, saya ingin mengapresiasi ada 5 provinsi yang masih mencatatkan angka kesembuhan yang tinggi, yaitu Banten, Papua, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Riau. Saya juga ingin menyampaikan bahwa perkembangan kasus di Pulau Jawa dan Bali secara umum menunjukkan perbaikan. Melihat kontribusi kasus positif dan meninggal tidak lagi didominasi oleh provinsi dari Pulau Jawa dan Bali. Tersisa Provinsi Banten di 5 provinsi dengan kenaikan kasus baru tertinggi, dan Jawa Tengah serta Jawa Barat di 5 provinsi dengan kenaikan kematian baru yang tertinggi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro yang telah berjalan sejak 11 Januari atau selama 9 minggu sampai dengan minggu ini di Pulau Jawa dan Bali. Penanganan COVID-19 yang difokuskan pada tingkat terkecil ini dapat meningkatkan kualitas sehingga kasus positif dan kematian dapat ditekan. Namun, saya mohon dengan dilaksanakannya PPKM Mikro ini tidak menjadikan daerah lengah terhadap penanganan COVID-19. Saya minta kepada kepala daerah untuk melaksanakan PPKM Mikro yang namun masih berada di 5 besar provinsi dengan kenaikan kasus positif dan kasus meninggal baru pada minggu ini untuk terus memperbaiki upaya penanganannya dengan memaksimalkan peran posko dan satgas daerahnya. Koordinasi dengan seluruh unsur daerah juga menjadi hal kunci untuk memperbaiki penanganan. Semoga di minggu berikutnya kita dapat melihat perbaikan yang signifikan dari daerah-daerah tersebut. Selain itu, dengan perpanjangan PPKM Mikro serta perluasan pada beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali, diharapkan dapat berdampak positif dan secara signifikan dapat menurunkan kasus positif dan kasus meninggal baru di tingkat nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jumlah orang yang diperiksa. Jumlah kasus positif dan positivity rate mingguan selama 11 minggu terakhir. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sejak bulan Februari, penambahan kasus positif mingguan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika dilihat pada grafik, sejak awal Januari hingga minggu terakhir bulan Januari, kasus positif mengalami peningkatan hingga mencapai 86.342 kasus dalam 1 minggu. Namun memasuki bulan Februari, tren kasus positif mengalami penurunan hingga saat ini, atau minggu ketiga bulan Maret. Kasus positif sempat mengalami kenaikan pada bulan Februari, namun kemudian terus menurun jumlahnya. Jika dibandingkan dengan puncak terakhir atau minggu keempat Januari, kasus positif ini telah mengalami penurunan sebesar 44%. Ini adalah perkembangan yang cukup baik. Namun seiring dengan melihat lebih dekat pada penambahan kasus positif mingguan, kita juga perlu melihat lebih dekat pada perkembangan testing atau pemeriksaan mingguan. Seharusnya kasus positif yang mengalami penurunan tidak diikuti dengan jumlah pemeriksaan yang mengalami penurunan juga. Karena hal ini akan membuat kesimpulan yang diambil terhadap perkembangan kasus positif menjadi bias. Faktanya, berdasarkan data, jumlah pemeriksaan COVID-19 terus mengalami peningkatan sejak awal Januari, kemudian mengalami penurunan pada 3 minggu pertama bulan Februari. Jumlah pemeriksaan ini kemudian meningkat tajam pada minggu keempat Februari, namun jumlah kasus positif tidak ikut mengalami kenaikan yang tajam. Selanjutnya, pada minggu pertama hingga ketiga bulan Maret, jumlah pemeriksaan terus mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kasus positif mengalami penurunan.
Ini artinya, meskipun jumlah pemeriksaan COVID-19 terus mengalami peningkatan setelah sempat fluktuatif, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah kasus positif. Hal ini menunjukkan bahwa kasus positif di tengah masyarakat sudah mulai menurun, bukan karena jumlah pemeriksaan yang berkurang. Pertanggal 17 Maret 2021, jumlah pemeriksaan mingguan telah kembali mencapai standar WHO, yaitu 1/1000 populasi. Kondisi ini harus terus dipertahankan dengan terus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Saya harap ke depannya kasus positif di Indonesia akan dapat ditekan, namun jumlah pemeriksaan COVID-19 dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan agar tetap di atas standar WHO. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait perkembangan zonasi kepatuhan memakai masker serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait 4 kategorisasi hasil pemantauan kepatuhan protokol kesehatan yang dibagi menjadi zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah menunjukkan kondisi di mana masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan pada sebuah kabupaten kota adalah kurang dari 60% dari total masyarakatnya. Semakin menuju zona hijau, semakin banyak masyarakat yang lebih patuh terhadap protokol kesehatan hingga mencapai 100%. Berdasarkan data pemantauan terkait kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan pada 423 kabupaten kota, maka dapat terlihat dalam 1 minggu terakhir, sebanyak 144 kabupaten kota memiliki kepatuhan memakai masker di level 76 sampai dengan 90%. Selain itu, sebanyak 115 kabupaten kota memiliki kepatuhan memakai masker di tingkat 91 sampai dengan 100%. Selanjutnya, sebanyak 88 kabupaten kota memiliki kepatuhan memakai masker di tingkat 61 sampai dengan 75%, dan sebanyak 76 kabupaten kota memiliki kepatuhan di bawah 60%. Selain itu, berdasarkan data kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, terlihat bahwa mayoritas kabupaten kota di Indonesia atau sejumlah 167 kabupaten kota memiliki kepatuhan dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan di tingkat 76 sampai dengan 90%. Selanjutnya, sebanyak 101 kabupaten kota memiliki kepatuhan di tingkat 91 sampai dengan 100%. Selain itu, terdapat 86 kabupaten kota yang memiliki kepatuhan di tingkat 61 sampai 75% dan hanya 69 kabupaten kota yang memiliki kepatuhan di bawah 60%. Secara umum, mayoritas kabupaten kota sudah cukup patuh dalam memakai masker serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan tentunya hal ini merupakan capaian yang positif. Penurunan kasus yang terjadi selama beberapa minggu terakhir juga salah satunya dikontribusikan oleh kepatuhan protokol kesehatan. Harusnya apabila semakin banyak daerah yang masuk ke dalam zona hijau, maka angka kasus positif baru dapat semakin menurun. Oleh karena itu, saya meminta kepada daerah yang sudah patuh untuk dapat terus mempertahankan kepatuhannya. Bagi daerah lainnya yang tingkat kepatuhannya masih rendah, maka harus kembali ditingkatkan. Berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana koordinasi lintas kementerian, lembaga maupun daerah terjalin dengan partisipasi unsur keamanan dan ketahanan negara yaitu TNI Polri di tiap tingkatan wilayahnya untuk penanganan COVID-19 yang kuat. Selain koordinasi tatap muka, sejak awal pandemi pemerintah tidak pernah berhenti melakukan koordinasi melalui rapat koordinasi secara daring setiap minggunya yang dikoordinir oleh Satgas COVID-19 Pusat dalam durasi yang tidak pula singkat, yaitu selama 2-3 jam, dan bahkan dilaksanakan sampai larut malam, tidak mengenal zona pembagian waktu di Indonesia. Rapat koordinasi Satgas COVID-19 mingguan dilaksanakan sebagai wadah saling mendengarkan antara pusat dan daerah agar jarak antar keduanya semakin minim dengan harapan semua pihak mengetahui dengan baik
perkembangan penanganan terbaru langsung dari pengambil kebijakan maupun pelaku pengendalian COVID-19 di lapangan, dan pada akhirnya menemukan solusi dari kendala yang dihadapi masing-masing. Belajar dari pengalaman, perbaikan dan evaluasi dari setiap langkah yang dilakukan, pemerintah mulai meluaskan pengendalian dengan menyerahkan otoritas penanganan COVID-19 kepada setiap daerah secara bertanggung jawab atau desentralisasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 sebagai dasar pembentukan Satgas di 34 provinsi. Selanjutnya, setiap daerah di setiap kesempatan rapat koordinasi berkewajiban melaporkan perkembangan terbaru kepada pemerintah pusat. Kemudian, melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, penanganan mulai difokuskan melalui kacamata yang lebih tajam lagi dengan pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan dengan maksud menjadikan penanganan COVID-19 yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. Aparat sampai tingkat desa dan kelurahan mampu menyuarakan pengalaman penanganan COVID-19, baik prestasi maupun kendalanya. Penjelasan ini mengajarkan kita bagaimana kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar melalui pemberdayaan dan manajemen yang baik dapat membawa perubahan yang baik, khususnya di fase kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini. Dan saat ini secara tren kasus, secara nasional sedang mengalami pelandaian. Hal ini menunjukkan adanya kondisi perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu ada kecenderungan tren penularan yang menurun. Walaupun pemerintah masih berusaha mencapai keakuratan data 100% untuk memotret apa yang terjadi di lapangan, namun kabar baik ini cukup valid jika kita melihat tren secara global yang sedang membaik pula. Dengan berbagi semangat kerjasama sebagaimana yang dilakukan oleh pejuang kemanusiaan COVID-19 ini, saya berharap dapat timbul semangat yang sama dalam diri masyarakat untuk senantiasa meminimalisir peluang penularan sebagai sumbangsih yang dapat diberikan untuk mendukung upaya penanganan COVID-19 yang selama ini kita lakukan. Kedisiplinan protokol kesehatan harus selalu dilakukan karena virus dapat menyerang kita dimanapun dan kapanpun. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa update informasi terkait COVID-19 yang terjadi pada minggu ini. Pertama, saya sampaikan bahwa pada Selasa 16 Maret 2021, Presiden telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk memantau jalannya program vaksinasi tahap kedua yang ditujukan kepada petugas pelayanan publik. Sebagai provinsi tujuan pariwisata, Bali merasakan dampak paling besar dari pandemi COVID-19 sejak tahun lalu. Sejalan dengan usaha untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian Bali, pemerintah berharap program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Kedua, bertepatan di tanggal yang sama yaitu 16 Maret 2021, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terkait hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan informasi dan kepastian kepada umat Islam yang akan berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional saat berpuasa di bulan Ramadan. Fatwa MUI ini memutuskan bahwa vaksinasi COVID-19 yang dilakukan melalui suntikan intramuskuler tidak membatalkan ibadah puasa yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, umat Islam wajib untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan komunitas dan juga sebagai bentuk ikhtiar untuk melindungi diri dan terbebas dari COVID-19. Ketiga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Nasional kepada para perawat tangguh Indonesia. Tanggal 17 Maret 2021 ini, momentum Hari Perawat Nasional jatuh di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kerja keras para perawat di Indonesia merupakan wujud profesionalitas tanpa lelah yang terus dilakukan dalam menyelamatkan jiwa penderita sakit di Indonesia. Mewakili Satgas Penanganan COVID-19,
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perawat di Indonesia yang telah menjadi garda terdepan dalam melayani pasien COVID-19 dan pasien-pasien lainnya di tempat perawatan masing-masing. Semoga semua perawat Indonesia tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dan dilindungi kesehatan dan keselamatannya. Terakhir, sehubungan dengan perhelatan ajang perlombaan bulu tangkis All England 2021, pemerintah Indonesia sangat menyayangkan peristiwa pembatalan partisipasi tim nasional bulu tangkis Indonesia dalam ajang bulu tangkis di Inggris tersebut. Pemerintah Indonesia pada prinsipnya menghormati regulasi penanganan pandemi COVID-19 yang berlaku di Inggris. Pemerintah yakin bahwa pada esensinya perhelatan gelar olahraga dimanapun diselenggarakan akan selalu menjunjung tinggi prinsip sportivitas yang mengacu pada perilaku penghormatan, pengakuan, dan toleransi hak-hak sesama insan olahraga yang menciptakan persaingan positif tanpa niat merugikan pihak lain atau tanpa berlaku curang baik di dalam pertandingan ataupun di luar pertandingan. Apapun keputusannya, hal yang terpenting saat ini adalah kesehatan atlet dan para ofisial yang ikut mendampingi di Inggris agar dapat terus terjaga hingga nanti kembali ke tanah air. Satgas harapkan para atlet dan ofisial dapat terus bersemangat. Selanjutnya kami akan lanjutkan dengan tanya jawab dengan media. Silakan. Baik, Prof. Ini ada satu saja pertanyaan, yaitu dari Rizky Republika. Kiranya berkenan, Prof, untuk menanggapi soal wacana sertifikasi vaksin sebagai syarat bepergian. Bagaimana pendapat Satgas menilai wacana itu, dan apakah sudah tepat jika dilakukan? Kira-kira apa saja plus minusnya jika wacana tersebut direalisasikan? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Republika. Sampai dengan saat ini, hal tersebut masih merupakan wacana. Pada prinsipnya, masih harus dilakukan studi tentang efektivitas vaksin dalam menciptakan kekebalan individu pada mereka yang telah divaksinasi. Apabila sertifikasi tersebut dikeluarkan tanpa adanya studi yang membuktikan bahwa kekebalan individu telah tercipta, maka pemegang sertifikat tersebut memiliki potensi tertular atau menularkan virus COVID-19 selama melakukan perjalanan. Terima kasih. Dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib amal.